Chongqing, kota paling gila di Cina dengan sejuta keajaibannya. Dengan keunikan geografisnya yang melibatkan gunung dan sungai, tempat ini bukanlah hanya sekedar suguhan yang indah, melainkan sebuah panggung bagi pertunjukan keajaiban infrastruktur dengan kehidupan modern yang berlangsung di atasnya. Dan inilah Chongqing, sebuah kota spektakuler di daratan Tiongkok yang dikenal dengan infrastrukturnya yang menakjubkan. Chongqing adalah kota terbesar keempat di Tiongkok berdasarkan jumlah populasinya. Kota ini terletak di barat daya Tiongkok, di persimpangan dua sungai, yaitu Jialing dan Yangtze. Berjuluk sebagai kota ajaib, Chongqing yang berada di wilayah pegunungan begitu memikat mata dunia lewat infrastrukturnya yang unik dan tak biasa. Karena alasan ini pula, sebagian orang menyebut Chongqing sebagai kota paling gila di Tiongkok. Gila di sini tentu bukan dalam artian negatif, melainkan sebuah ungkapan takjub atas apa yang disajikan di kota Chongqing. Terletak di pegunungan, memaksa Chongqing untuk berpikir out of the box dalam hal pembangunan perkotaan. Di tempat ini kita bisa menemukan pom bensin di atas gedung, bandara di atas gunung, jalur kereta menembus gedung, jalan layang yang rumit, ataupun lapangan sepak bola berukuran besar di atas atap sekolah. Resmi dibuka pada tahun 2019, Chongqing Wushan Airport bukanlah sembarangan bandara. Bandara ini memiliki lokasi yang unik di punggung gunung yang rata dengan ketinggian sekitar 1.771 meter di atas permukaan laut. Wushan Airport merupakan landasan pacu tunggal dengan panjang 2.600 meter dan dapat menangani lebih dari 3.300 lepas landas dan mendarat per tahun. Terletak di puncak gunung, bandara ini menawarkan pemandangan menakjubkan ke arah sungai Yangtze dan landscape sekitarnya. Tak hanya menyuguhkan keindahan, bandara ini juga membuat banyak orang takjub. Untuk membangun landasan pacu ini, pemerintah setempat bekerja keras meratakan 7 gunung dan menguruk 6 lembah, yang bagian terdalamnya mencapai sekitar 110 meter. Para insinyur bekerja keras selama 5 tahun dan berhasil membuat 3.000 hektar lahan terbuka datar yang begitu luas. Kini, Chongqing Wushan Airport mampu menampung berbagai jenis pesawat penumpang dari seluruh dunia. Sekilas, mungkin tidak ada yang aneh di sini. Semua terlihat seperti kota dengan aktivitas yang normal. Namun, tahukah kamu, sebenarnya orang-orang ini sedang berjalan dan beraktivitas di lantai 22 sebuah gedung. Di Chongqing, ada sebuah gedung yang sangat terkenal, bernama The Cushing Tower. Di puncak gedung ini terdapat sebuah kehidupan layaknya di lantai dasar ataupun ruangan terbuka sebuah kota. Ada banyak orang terlihat berlalu lalang, dan gedung Menara Cushing mengajak semua orang untuk membuka diri terhadap dunia yang benar-benar berbeda dengan pemandangan yang ditawarkan dari rooftop. Atap gedung bertingkat ini dirancang dengan sangat fungsional dan kaya estetika. Atapnya hampir menyerupai sebuah kota kecil dengan berbagai aktivitas. Jalan, alun-alun, bahkan tempat usaha seperti perkantoran, kafe, dan restoran terdapat di kawasan ini. Dengan demikian, lantai atas bangunan tidak hanya berfungsi sebagai area interaksi sosial, akan tetapi juga sebagai tempat tinggal. Kota ini tidak pernah berhenti mengejutkan orang-orang dengan bangunan-bangunan anehnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah gedung 6 lantai di distrik Yuzhong Chongqing, tepatnya berada di dekat sungai Yangtze, di mana gedung ini memiliki SPBU yang anti-mainstream. Terdapat 2 stasiun pengisian bahan bakar di sini. Satu di lantai pertama, dan satu lagi berada di lantai 6. SPBU di lantai 1 terhubung dengan jalan Changjiang Binjiang, sedangkan SPBU di atap terhubung dengan jalan Nanku. Sementara, lantai lain di gedung ini digunakan sebagai garasi parkir. SPBU yang terletak di distrik Yuzhong ini dibangun di atas gunung terjal di tepi sungai. Landscape wilayahnya yang berupa pegunungan dan tebing curam memaksa pemerintah setempat membangun sesuatu yang berbeda dan mungkin akan sulit ditemukan di tempat lainnya di dunia. Di Chongqing memiliki sebuah stasiun kereta api yang sangat terkenal bernama Stasiun Liziba. Stasiun ini selesai dibangun sekitar Maret tahun 2004. Jalurnya berupa jembatan monorel yang berdampingan dengan bangunan komersial dan perumahan. Satu yang begitu mencuri perhatian adalah jalurnya yang menembus gedung. Stasiun tersebut terletak di lantai 6-8 dari gedung rumah susun setinggi 19 lantai. Saat beroperasi, kereta akan melewati lantai ke-6 gedung di kawasan komersial dan perumahan di Jalan Lizebazeng 39 di Sungai Jialing. Pemandangan ini sebenarnya terlalu umum bagi masyarakat Chongqing.
Namun bagi kebanyakan orang, bahkan orang di seluruh dunia, ini adalah hal yang luar biasa. Stasiun tersebut memakai alat kedap suara untuk mengedapkan kebisingan stasiun dari tempat-tempat sekitar. Alhasil, walaupun dilewati kereta setiap saat, penduduk di kawasan gedung tetap merasa nyaman untuk tinggal tanpa terusik oleh kebisingan. Jalan layang merupakan salah satu kebutuhan bagi kota-kota besar dan modern dalam meningkatkan mobilitas, tak terkecuali di kota Chongqing. Di sini, terdapat sebuah jalan layang yang begitu rumit bernama Chongqing Huangjian atau Huangjian Interchange. Jalan layang ini dicap sebagai yang terumit di dunia karena memiliki banyak persimpangan dan tingkatan. Huangjian Interchange terdiri dari 5 tingkat, memiliki 20 ruas jalan yang melandai dan berkelok, dan menghubungkan 3 jalan tol utama. Proyek pembangunan jalan layang ini selesai pada tahun 2017, setelah perencanaannya dilakukan selama 5 tahun dan 7 tahun pengerjaan. Kini, Huangjian Interchange begitu viral karena kerap membingungkan para pengemudi. Tak cuma pengemudi pemula, pengemudi berpengalaman pun masih menganggap jalan layang ini membingungkan, terutama bagi mereka yang menggunakan sistem GPS. Di atas ngarai Sungai Dadong di Chongqing, terdapat jembatan kabel besi tanpa tiang ataupun kabel penahan. Namun begitu, ajaibnya, jembatan gantung ini mampu dilewati truk seberat 40 ton. Jembatan gantung ini dibangun di antara 2 gunung dan memiliki panjang mencapai 245 meter, lebar 3,8 meter, serta ketinggian 300 meter dari dasar lembah. Desainnya yang unik dan dapat dilalui kendaraan truk dengan berat mencapai 45 ton, hanya mengandalkan tegangan horizontal 4 set kabel baja. Jembatan ini merupakan jembatan konstruksi yang dibangun khusus untuk jalur ganda, jalan tol Yuxiang, dan jembatan Chongqing Shuangbao. Kehadirannya tak hanya sebagai sebuah infrastruktur, akan tetapi juga menjadi simbol kejeniusan arsitek yang dimiliki Tiongkok saat ini. Sebagai kota ajaib, Chongqing juga memiliki sebuah sekolah dengan desain bangunan yang begitu unik. Terletak di dekat tebing dan lembah dengan lahan datar yang begitu minim, memaksa sekolah ini membangun lapangan dan taman bermain di atas atap sekolah. Alhasil, potret saat siswa bermain dan berolahraga di atas atap menjadi suguhan pemandangan yang begitu mengagumkan. Red Wine Town, atau dikenal juga sebagai Kota Jembatan, merupakan sekumpulan rumah-rumah yang dibangun di atas jembatan sepanjang 400 meter di wilayah Chongqing. Rumah dibangun dengan menggabungkan 2 unsur. Separuhnya merupakan bangunan bergaya Cina dengan dinding putih dan ubin hitam, dan separuhnya lagi merupakan bangunan warna-warni bergaya Eropa yang berjejer di dek jembatan. Berkat daya tariknya, kini Red Wine Town menjadi salah satu destinasi wisata populer di kota Chongqing. Saat berjalan-jalan di kota, ada beberapa bangunan antik kuno di kedua sisinya. Di sini pula beberapa orang tinggal dan berbisnis di toko-toko yang dibangun di atas jembatan. Singkatnya, Chongqing benar-benar merupakan tempat yang luar biasa. Jalanan, jembatan, dan semua bangunan di sini terkadang melebihi imajinasi manusia. Tempat ini juga menjadi gambaran tentang bagaimana ketangguhan dan kejeniusan manusia dalam mencari solusi hidup di tengah tuntutan kerasnya alam. Berdiri tepat di antara pegunungan, lembah, dan sungai, memaksa manusia berpikir di luar nalar hingga terciptalah sebuah kota yang begitu spektakuler ini. Chongqing tidak hanya menjadi kota yang mengagumkan, melainkan kisah hidup yang masih terus berjalan, menawarkan kejutan dan keajaiban kepada seluruh dunia.